Kejagung, Febri Adriansyah. Febri sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU dan ditahan. Ekshumasi jenazah Sutrimo dilakukan usai kematiannya yang janggal mengundang sorotan luas masyarakat. Secara visual, kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Memang informasi yang kami terima, jenazah Sutrimo ini mengeluarkan buih dari hidung dan mulutnya pada saat dia meninggal. Namun pada waktu kami ekshum tadi sudah tidak ada diinikan, tetapi kami mencoba melakukan tadi pemeriksaan laboratorium, mengambil dengan cara mensuap. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Sutrimo menyebut menemukan kejanggalan dan memutuskan melapor ke polisi. Di antaranya ketiadaan surat dokter yang menyatakan penyebab kematian. Saya ada kejanggalan, kok kayaknya penyebab kematiannya nggak ada gitu. Artinya di dalam surat-surat itu memang tidak lengkap, tidak ada yang mengatakan misalkan peristiwa kematiannya kenapa juga tidak ada. Menindaklanjuti laporan, Polda Metro Jaya meningkatkan kasus kematian Sutrimo ke tahap penyidikan dengan pengenaan pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana. Kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Febri Diansyah, penasihat hukum ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, minta kasus kematian Sutrimo tak dikait-kaitkan dengan kliennya. Menurut Febri, Sutrimo telah lama sakit. Berharap kita semua menunggu dan menyimak informasi resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, karena kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk proses ekshumasi yang diketahui oleh pihak keluarga selama ini memang almarhum mengalami sakit yang sudah cukup lama, sejak bertahun-tahun yang lalu. Meski belum ada hasil ekshumasi, kriminolog Universitas Indonesia Thomas Sunario membaca kemungkinan penghilangan barang bukti di balik kematian janggal Sutrimo. Terlepas dari kemudian nanti diketahui sebab kematian dan sebagainya, ini bisa saja secara kriminologi ini juga disebut upaya untuk menghilangkan barang bukti, sehingga kejahatan terorganisasi itu tidak terkuak. Siapa latar belakang yang peran-peran aktor-aktor intelektualnya terbongkar. Proses ekshumasi jenazah Sutrimo memakan waktu sekitar 3 minggu. Kemungkinan hasilnya baru akan keluar pada akhir Agustus. Selain ekshumasi, polisi telah memeriksa sedikitnya 8 saksi yang diduga mengetahui ihwal kematian Sutrimo di depan sebuah klinik kecantikan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mulai dari penemuan jenazah, pengantaran korban ke rumah sakit, hingga penyerahan jenazah pada keluarga. Halo, selamat malam saudara. Bola liar kembali menggelendeng ke hadapan Anda. Kematian Sutrimo, karyawan rumah ex-Jampitsus Kejagung, Febri Adriansyah, memicu spekulasi karena ditemukan banyak kejanggalan. Keluarga Sutrimo sudah membuat laporan ke polisi. Polisi pun sudah menaikkan kasus Sutrimo dari tahap penyelidikan ke proses penyidikan dengan kemungkinan penerapan pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Entah kebetulan atau tidak, kematian Sutrimo yang mencurigakan terjadi dalam sekuen kasus yang menyeret ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Publik terutama netizen pun ramai-ramai menyorot kematian Sutrimo yang janggal akibat penyebab yang wajar, sebatas spekulasi liar atau memang akibat konspirasi tingkat tinggi untuk menutupi jejak. Selengkapnya dalam Bola Liar bersama saya, Masih Tarigan. Topik malam ini kita bahas dengan sejumlah narasumber. Saya menyapa Komjen Purnawirawan Susno 2J, Kabarreskrim Polri 2008-2009. Selamat malam Pak. Thomas Sunario, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Thomas. Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam Pak Sugeng. Malam. Putih ya. Firman Wijaya, penasihat hukum Febri Adriansyah. Selamat malam Pak Firman. Asfinawati, dosen STH Jentera Indonesia. Selamat malam Pak Asfi. Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, pengamat intelijen. Selamat malam Pak Chandra.
Di floor saya menyapa Rizal Nova Mujahid, analis senior Drone Emprit. Selamat malam, Mas. Dan melalui Zoom kita menyapa Aan Rohaini, penasihat hukum keluarga Sutrimo. Selamat malam, Mbak Aan. Selamat malam, Mbak Ilona. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung ke Anda kalau begitu. Apa yang membuat pihak keluarga Anda dan klien Anda akhirnya baru melaporkan kejanggalan kematian korban? Iya, berulang kali kami sampaikan bahwa memang sejak awal pada saat keluarga ini menerima jenazah, keluarga itu tidak pernah merasa ada kejanggalan. Kenapa? Karena memang di dalam surat-surat yang pada saat orang yang pernah menelpon itu mengabarkan kematian juga menyampaikannya karena sakit, yaitu sakit gula. Betul bahwa keluarga mengetahui Sutrimo itu pernah sakit gula, begitu kan? Lalu juga pada saat pengantaran jenazah, yang mengantar jenazah juga menyampaikan alasan kematian yang sama. Kemudian begitu melihat surat-surat juga tidak ada yang janggal. Nah, karena pihak keluarga ini kan tidak pernah punya pengalaman dengan surat-surat dari dokter, begitu kan? Yang dia terima yaitu yang dia percaya, begitu kan? Seperti itu. Namun kemudian beberapa hari kejanggalan itu kan sebenarnya mulai, jujur saja, ketika misalnya ramai di media massa. Banyak berita-berita yang menyampaikan bahwa Sutrimo itu ditemukan dengan mulut dan hidung berbusa. Keluarga mulai bertanya-tanya, begitu kan? Ini benar apa tidak, seperti itu. Lalu kemudian keluarga juga ingat bahwa tadinya kan ada barang-barang milik Sutrimo yang memang belum dikembalikan, ya, yaitu HP, dompet dan lain-lain tidak dikembalikan. Begitu dikontak orang yang mengantar jenazah, ternyata juga HP-nya mati. Dari situ dua hal tersebut juga pada akhirnya ketika berdengar Oke, nanti saya sambung lagi ke Anda, Mbak Aan. Sepertinya ada masalah teknis. Mbak Asvin, ekshumasi dilakukan setelah 20 hari pasca pemakaman. Apakah ini justru akan membuka terang benderang kasusnya misteri kematian Sutrimo? Ya, pertama sebetulnya kalau saya dengar tadi sebagian ya, belum semua, ya, memang benar, agak mencurigakan ya. Tapi tentu saja selain mencurigakan kita perlu mendapatkan bukti-bukti dan saya pikir penggalian tadi jenazah, pemeriksaan forensik itu bagus sekali. Cuma yang saya khawatirkan di Indonesia, saya nggak tahu zaman sekarang ini ya, ada preseden bahwa pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu hasilnya bisa dipalsukan atau hilang. Misalnya kasus yang belum terungkap, kasus Udin, kasus Marsinah, bahkan sudah dibawa ke pengadilan ternyata bukan itu, gitu kan, sampai ke Mahkamah Agung. Kemudian ada kasus Munir, ya, kasus Novel Baswedan, barang bukti bisa hilang. Saya sebetulnya mengkhawatirkan jangan-jangan kalau publik tidak memantau ini, tidak mengawasi, maka proses-proses seperti ini akan hanya menjadi alat untuk mengatakan tidak ada apa-apa. Gitu. Oke, coba saya ke Mas Nova dulu. Saya mau undang Anda untuk memberikan data sentimen publik terhadap kasus Sutrimo. Silakan naik ke atas panggung, Mas Nova. Apa yang selama ini jadi perbincangan netizen? Bagaimana mereka melihat, menganalisa atas misteri tewasnya kematian Sutrimo? Silakan Mas Nova. Teman-teman silakan disampaikan presentasi dari Mas Nova. Baik. Dalam pengamatan kami sejak 23 Juli, artinya sejak Pak Sutrimo meninggal, wafat gitu, total percakapan tentang Pak Sutrimo, total postnya itu mencapai 10.000. Ini bukan angka yang sedikit, tetapi kalau kita lihat yang lebih menarik adalah total engagementnya. Setiap postnya berapa kali dia direspon oleh publik kayak gitu. Itu totalnya sudah sampai mencapai 28 juta engagement. Artinya sangat tinggi sekali respon publik atau interest publik atas isu ini. Dan kalau kita lihat bagaimana sih, pada kanal apa sih yang engagement paling tinggi, itu akan kelihatan tadi itu ada di dua kanal utama, ialah TikTok dan Instagram. Jadi meskipun produksi postnya tidak tinggi, tetapi mereka mendapatkan engagement paling tinggi. Lalu tadi sudah disinggung tentang ekshumasi. Ekshumasi itu sebenarnya sudah disampaikan oleh publik, bahkan dalam bentuk tagar gitu. Setidaknya sejak 3 hari Pak Sutrimo meninggal gitu ya. Itu sudah banyak yang mengatakan ini harusnya tidak segera dikuburkan, tetapi harus ada penelitian lebih lanjut kayak gitu. Ekshumasi itu kemudian tenggelam, lalu muncul lagi di awal-awal Agustus. Dorongan publik untuk melakukan ekshumasi terus disuarakan karena publik rupanya
cukup curiga. Cukup curiga. Spekulasi berkembang sangat liar bahwa ini berhubungan dengan kasus di X Jampitsus dan sebagainya kayak gitu. Lalu kalau kita lihat bagaimana emosi percakapannya, paling besar adalah takut. Takutnya terhadap apa? Takutnya itu terhadap jangan-jangan banyak hal yang disembunyikan atas kematian Pak Sutrimo. Jangan-jangan, jadi takutnya itu karena jangan-jangan. Sekali lagi ini ya, spekulasi. Dan kalau kita lihat di awal sekali, takut itu tinggi di awal perbincangan. Jadi antara tanggal 23 sampai tanggal 29, ketakutan itu cukup tinggi karena dihubungkan dengan kasus Febri. Ini jangan-jangan adalah upaya untuk menyamarkan atau mengaburkan permasalahan itu. Seperti itu. Lalu di ujung, di akhir-akhir orang kaget, bertanya-tanya, kenapa baru sekarang dilakukan ekshumasi? Padahal percakapan kita sudah kecurigaan publik sudah sejak lama kayak gitu. Nah, lalu kalau kita lihat bagaimana sih peta percakapannya di media sosial, kelihatan kalau percakapan ini didorong oleh beberapa narasi utama. Misalkan tentang yang kuning itu tentang bagaimana proses hukumnya berjalan. Sedangkan yang biru yang di tengah itu berbicara tentang berbagai macam narasi yang disampaikan oleh Pak Febri, ex Jampitsus ya. Ini tidak berhubungan dan sebagainya. Jadi kalau dilihat percakapan cukup besar di situ. Narasi yang membantah atau mengklarifikasi tidak ada hubungannya antara Pak Sutrimo dengan kasus kami kayak gitu. Itu cukup besar. Selain itu akan tetapi kalau kita lihat yang di bawah itu ada yang warna merah, lalu sedikit ada warna pink. Ini adalah narasi-narasi yang diangkat oleh publik dan menyatakan sedikit kecewa karena proses ekshumasi atau proses terhadap Pak Sutrimo itu harusnya dilakukan lebih awal. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Nova, silakan kembali dulu. Nanti saya mau tanya-tanya lagi ke Anda. Ya, itu merupakan tanggapan perbincangan di publik bahwa misteri kematian dari Sutrisno ini cukup menarik perhatian. Saya coba ke Mas Firman. Ya. Kalau dilihat dari sentimen publik tadi, mereka semua bertanya-tanya atau jangan-jangan ada kaitannya dengan kasus Ex Jampitsus Febri Adriansyah. Respon Anda? Ya, jadi kalau mencermati pandangan beliau tadi, ini kan bagian dari legal semiotik dan hermeneutik. Bagaimana memaknai persepsi masyarakat dan sebagainya. Sementara hukum memang memiliki struktur makna dan bahasanya sendiri. Karena kekuatan hukum juga dibangun dari makna bahasa seperti ini. Nah, hanya problemnya sekarang tentu spekulasi dan tapi sebelumnya saya menyampaikan rasa bela sungkawa itu selalu kami suarakan dan itu juga mewakili keluarga kepada Bu Aan, pengacara dari almarhum. Tentu keluarga almarhum memiliki duka yang mendalam terkait kepergian beliau. Dan itu sebenarnya sudah lama juga disampaikan oleh pihak keluarga. Nah, pada sisi yang berikutnya sebenarnya ya dalam pertautan situasi semacam ini, kami tim penasihat hukum walaupun saya masuk belakangan melihat mungkin di depan kami ada ahli kriminologi, biasanya hubungan hukum pidana dan kriminologi itu akan saling melengkapi. Kalau hukum pidana itu nanti sasarannya pasal apa, ya prasangka-prasangka apa yang kemudian didukung oleh fakta. Nah, tentu kriminologi akan membaca pada aspek yang lain. Nah, misalnya, bagaimana memastikan peristiwa apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya, yang kalau dalam kriminologi izin Bang ada causa of death gitu. Seseorang itu bisa dipastikan penyebab kematiannya dan moment of death, kapan kematian itu. Nah, pasti ada ilmu bantu, Pak Jenderal sudah terbiasa juga sebagai Kabariskrim, misalnya daktiloskopi. Ya. Kalau ada kecurigaan menyangkut racun, ada toksiologi. Kami percaya bahwa instrumen-instrumen itu sebenarnya sudah melengkapi di dalam scientific evidence. Ya. Jadi maksudnya jangan kait-kaitkan kematian Sutrino dengan kasus Pak Febri? Ya, tentu harapan kami seperti itu. Tetapi kami tetap menghormati prasangka yang muncul itu. Kan setiap hal peristiwa pasti dimulai oleh prasangka. Tapi prasangka itu kemudian harus berujung kepada fakta. Nah, relasi prasangka dan fakta itu nanti akan memastikan peristiwa apa yang sebenarnya. Bagi klien kami sebenarnya sudah menyampaikan sikap dan pandangannya secara pribadi, tapi itu nanti sajalah. Sekarang menghormati almarhum
keluarga korban dan pengacaranya. Ya, baik. Kira-kira itu. Saya ke Pak Sugeng, sembari kita menunggu hasil ekshumasi. Ini sejumlah kejanggalan yang jadi perbincangan tadi kita disampaikan sentimen negatif publik terhadap kasus kematian ini. Menurut Anda sendiri, apakah ini justru mengarah ke dugaan pembunuhan? Atau sebenarnya itu sebatas spekulasi liar saja, seperti bola liar di sana? Sudah dijawab oleh kepolisian ya, bahwa pasal yang dikenakan itu pasal pembunuhan ya, dan pembunuhan berencana. Jadi matinya Sutrimo ini harus dilihat dalam konteks peristiwa pidana ya. Kalau dia kematinya wajar, itu adalah bukan peristiwa pidana. Tapi kalau matinya tidak wajar, maka itu adalah peristiwa pidana. Tinggal mencari pasalnya nih ya. Sudah dikerucutkan oleh polisi bahwa ini adalah peristiwa tindak pidana pembunuhan. Karena polisi sudah menyatakan kasus Sutrimo setelah diselidiki, penyelidikan, dinaikkan status menjadi penyidikan. Apa makna penyidikan? Makna penyidikan dalam hukum adalah bahwa ditemukan cukup alat bukti bahwa telah terjadi peristiwa pidana. Ya, alat bukti tersebut sudah diketahui minimal 2 alat bukti. Tapi polisi penegak hukum biasanya bekerja tidak dengan 2 alat bukti. Dia mencari sebanyak-banyak alat bukti. Artinya sudah ada beberapa alat bukti yang dipegang, termasuk juga tersangkanya menurut Anda? Kalau tersangka belum nih. Karena untuk mencapai tersangka, menjadi kunci adalah ekshumasi ini. Bisa saya jelaskan begini ya. Seorang yang mati bunuh diri itu juga peristiwa pidana. Karena dalam hukum pidana Indonesia, membunuh diri sendiri itu adalah perbuatan pidana. Harus dipahami ya. Tetapi ketika dinaikkan sidik, diperiksa oleh polisi, kemudian terbukti bahwa dia membunuh dirinya sendiri, maka pelakunya adalah dirinya dan kasus dihentikan. Oke? Ya. Yang kedua, kalau pembunuhan atas intervensi orang lain, maka ini peristiwa pidana adanya pelaku yang membunuh korban. Nah, menjawab ini konspirasi, ini menarik ya. Maka ekshumasi yang akan ditentukan 3 minggu kemudian, apabila spesimen dari tubuhnya ditemukan katakanlah racun, ya katakanlah ini racun, jenis racun tersebut kemudian diidentifikasi sebagai racun yang harus didapatkan secara khusus, ya, bukan racun yang secara umum bisa didapat, misalnya minyak obat nyamuk, ya, itu racun secara umum tuh. Kalau racunnya itu secara khusus harus diakses dengan kondisi khusus, dugaan kuat berarti intervensi dari pihak ketiga. Ya. Intervensi dari pihak ketiga? Pihak ketiga di luar dirinya Sutrimo, bukan atas keinginan dia. Maka alat bukti yang sudah dihimpun ini polisi, saya menduga kuat sudah mendapatkan informasi, data, fakta, keterangan. Oke. Ya gitu loh ya, maka akan terjawab tuh, ini konspirasi apa bukan. Oleh karena itu hasil toksologi ya, pemeriksaan spesimen tubuh baik dalam lambung, hepar ataupun swab tadi ya, akan ketahuan apakah itu konspirasi, intervensi pihak ketiga. Oke, baik. Coba saya ke Pak Rajasa kalau begitu. Jadi menurut Anda kalau kita lihat ke belakang mulai dari proses dipulangkannya jenazah ke pihak keluarga, lalu kemudian pihak keluarga sekarang melaporkan, kemudian dilakukan ekshumasi dan disampaikan sudah pasti ini merupakan pidana. Anda melihatnya apakah ini pidana karena yang seperti disampaikan tadi sendiri atau memang ada intervensi dari pihak ketiga? Begini ya, saya melihat bahwa upaya Polri terakhir ini ya kita perlu apresiasi. Namun demikian ada keterlambatan gitu. Mengapa ini dilakukan setelah dikubur? Padahal Polri punya kesempatan untuk meminta otopsi. Apakah otopsi ini harus izin keluarga ketika ada kejanggalan? Kan enggak juga. Sengaja menurut Anda? Ya bukan, artinya begini. Keterlambatan ini membuat berbagai tanggapan publik ya terhadap kematian Sutrimo gitu ya. Sehingga terbentuklah berbagai macam informasi yang justru akhirnya membuat persoalan ini jadi gamang gitu loh. Bahkan kalau saya lihat bahwa konspirasi tingkat tinggi itu dapat dipertimbangkan ketika ada indikator yang sinkron, ya kan?
pelaku atau korban mempunyai informasi yang sangat penting. Ya. Kedua, ada upaya untuk menutupi jejaknya. Ketiga, kematian dengan pola yang menguntungkan pihak tertentu gitu ya. Apakah ini ada, ya kan? Baru kita bilang bahwa itu konspirasi. Tapi kalau tidak, ya ini mungkin sebuah insiden yang luar biasa gitu ya. Yang membuat masyarakat juga bertanya-tanya sampai muncul konspirasi adalah kematian Sutrimo itu terjadi di pusaran kasus yang tengah menjadi ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, sekarang begini Mbak. Kalau ini benar ya, betapa bodohnya Febri melakukan tindakan ini ya. Saya pikir tidak sebodoh itulah kalau dia melakukan kejahatan terus kemudian ditinggal di rumahnya gitu. Artinya kan meninggalkan jejak yang sangat mudah sekali dipahami. Artinya menurut Anda apakah ada kemungkinan dugaan atau ada dugaan lain bahwa pihak lain bukan bisa jadi. Bisa jadi. Makanya saya bilang ini insiden luar biasa. Atau bisa jadi bahwa ini ada pihak yang ingin memperburuk keadaan, ya kan? Maka terjadilah. Ya, buat saya dari aspek intelijen agak sedikit bukan bingung, agak sedikit tidak yakin ketika Febri seorang penyidik, seorang penegak hukum udah melakukan kejahatan dengan cara-cara seperti ini gitu loh. Pihak lain terbuka melakukan itu. Iya, artinya kalau Febri melakukan betapa bodohnya dia gitu loh. Nah, dengan tujuan kalau memang kita menduga ada pihak lain, dengan tujuan apa dia melakukan itu? Ya untuk memperburuk keadaan. Memperburuk keadaan. Atau bukan mengaburkan? Bukan. Ya kalau kita bicara kita terlalu fokus dalam soal kematian Sutrimo. Ya, ini juga satu upaya untuk mengaburkan persoalan yang sebenarnya, persoalan pokok adalah kasus korupsinya Febri gitu ya. Ada batubara, ada Sabri, ada Jiwasraya gitu. Artinya gini, kita jangan sampai juga terlena dengan kasus-kasus seperti ini gitu. Bahkan kita sebaiknya menunggu aja hasil otopsi. Oke, jadi menurut Bapak sendiri, apakah Sutrimo tahu banyak atau sebaliknya sebenarnya nggak tahu apa-apa, nggak terkait apapun? Nanti dijawab. Kami akan kembali saudara, tetap di Bola Liar. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Jadi Pak Rajasa, menurut Anda Sutrimo sendiri tahu banyak atau tidak tahu sama sekali terkait kasus yang menjerat ex-Jampitsus? Nggak, saya kurang dengar tadi apa maksudnya. Jadi Sutrimo itu tahu banyak tidak hal-hal yang membuat ada spekulasi bahwa ada dugaan Sutrimo ini dibunuh terkait dengan kasus ex-Jampitsus? Sebetulnya gini, kalau kita lihat sebenarnya Sutrimo itu bukan Karungga, bukan. Dia adalah ART gitu ya. Dan dia kembali ke Jakarta mungkin sekitar 1 tahun yang lalu ya, karena dia minta pekerjaan kembali. Kemudian ditempatkan di rumah di mana di klinik ini, kosong tempatnya. Dia menjaga di situ gitu. Jadi saya pikir, iya kalau sebagai asisten rumah tangga mungkin pengetahuan dia hanya sebatas mungkin kalau dia dengar Febri ngomong. Tapi kalau misalnya ada kesepakatan jahat yang dilakukan bersama, enggak juga saya pikir itu sangat belum bisa saya bisa katakan bahwa itu terjadi ya. Jadi kalaupun nantinya terbukti bahwa Sutrimo itu dibunuh, ya kan, saya pikir ada tangan lain. Ada tangan lain. Apa yang mereka inginkan? Apa? Kira-kira analisa Anda, kenapa Sutrimo yang disasar? Bahwa ini untuk memperburuk keadaan, melemahkan kasus Febri, gitu ya. Itu aja. Jadi siapa yang menginginkan? Ya, siapa pihak menginginkan? Saya pikir banyak pihak yang selama ini pengalihan. Jadi bukan gini, ya kan? Febri itu kan banyak kasus korupsinya, kan? Banyak orang yang tidak suka dengan Febri, gitu ya. Bisa aja terjadi situasi seperti ini. Tidak untuk kemungkinan kan, gitu loh. Kalau kita bicara, kalau dari sisi intelijen kita berbicara yang terburuk. Jadi banyak musuh maksudnya? Jelas lah. Pasti. Jadi kita tidak bisa menebak siapa. Makanya dari itu saya pikir jangan kita fokus kepada masalah Sutrimo aja lah. Gitu. Benar. Mudah-mudahan Kompas bisa mengangkat persoalan pokok dari kasus Febri itu sendiri. Ya tentu saja, ini hanya pembuka saja Pak. Begitu. Saya coba ke makasih. Pak Thomas gitu. Pak Thomas, menurut Anda sendiri, dugaan Anda, kenapa ini kan liar, jadi bola liar bahwa Sutrimo ini meninggal tidak dalam wajar, tapi diduga dibunuh. Analisa Anda, apakah benar demikian? Kita tidak bisa bicara sepotong langsung ke Sutrimo ya. Saya melihat bahwa masyarakat kita itu sudah tidak percaya kepada penegakan hukum, ya. Dalam arti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita lihat masyarakat begitu marah bahwa koruptor yang
mereka melakukan kejahatan sekian triliun ya, dibandingkan pencuri ayam, itu jauh sekali kesenjangan ketidakadilannya ya. Dan sekarang muncul juga masyarakat disuguhi tontonan ya, adanya orang ya, aparat yang seharusnya dia menegakkan hukum tapi malah melakukan korupsi. Nah, akar munculnya Sutrimo itu harus dari situ ya. Yang pertama adalah polisi ya yang ditangkap oleh kejaksaan karena kasus pengelolaan MBG ya. Ini kesan masyarakat. Ini dibalas lagi oleh polisi ya. Ini kesan masyarakat ya. Polisi membalas, menangkap waktu itu Jampitsus namanya FA lah ya. Ini ya. Nah, ini dari pembicaraan publik yang liar, bukan hanya korupsi satu hal, tapi ini korupsi yang sangat besar. Ya. Batubara, Asabri, ya, lalu Krakatau Steel. Ya. Nah, ini suatu, kalau kita melihat definisi korupsi, ini suatu kejahatan ya yang terorganisasi bahkan extraordinary. Ya, luar biasa, dan korupsi itu pasti melibatkan ya unsur-unsur kekuasaan yang pengambil kebijakan itu ada terlibat di dalamnya ya. Dan yang menarik lagi, di tengah kasus itu terjadi, Kejaksaan Agung kantornya dijaga TNI. Setelah itu menurut saya ya, TNI itu mengadakan show off di Polda. Nah, ini ada apa ya? Menurut saya ini seakan-akan ya cara-cara Orde Baru muncul lagi. Entah siapa yang membawa. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gimana? Cara-cara Orde Baru bahwa penegakan hukum ya seperti Marsina dan sebagainya, Munir ya, Munir udah masalah sekarang juga, itu TNI ikut campur untuk melindungi siapa ya. Nah ini hipotesa ya. Nah kemudian muncul kasuslah Sutrimo, bukan Jampitsus ya. Nah setelah itu muncul karena ini sudah liar ya, pengacara dari keluarga juga mempertanyakan adanya kasus Sutrimo karena dia ketika sedang ada di kampung dipanggil oleh mantan Jampitsus ke Jakarta ya, dan pembicaraannya kira-kira saya hanya bisa bicara dengan kamu ya, yang ini. Nah ini kan menimbulkan pertanyaan. Jadi apakah menurut Anda Sutrimo ini merupakan bagian fragmen mega korupsi di kasus Jampitsus? Bagian atau fragmen, tapi sebagai pembantu rumah tangga apapun ya, apalagi rumah itu rumah pejabat, dia pasti tahu dampaknya ya. Sehingga kemungkinan takut kalau suatu saat pengadilan memanggil Sutrimo untuk menjadi saksi. Oke, meskipun sebenarnya kan pihak keluarga juga mengakui beliau ini punya penyakit diabetes. Ya, tapi begini ya, di dalam kematian yang mencurigakan ada satu entah ini penyakit atau terkait dengan tubuh manusia yang disebut aritmia. Ya, aritmia itu akibat seseorang memperoleh tekanan psikis ya yang berat yang ini. Nah, pertanyaan saya pribadi ya, apakah ini perlu dibuktikan ya? Apakah Sutrimo ketika bertemu dengan bosnya ya, dia juga diintimidasi ya? Awas lo ya. Nah, kalau enggak bla bla bla. Ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan kematian karena dengan tekanan psikologis yang berat itu detak jantung, ritme jantung itu kan ada aliran listriknya jantung itu. Ya, itu terganggu sehingga dia bisa mati sesaat atau mati pelan-pelan dan menyebabkan orang bunuh diri. Nah, ini. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua, sebab-sebab ya. Sebab-sebab kematian itu hanya bisa dibuktikan dengan autopsi kalau itu mencurigakan. Ya. Dan ini bisa kemungkinan juga karena penyakit atau karena pembunuhan yang tadi disebutkan. Baik, nanti saya lanjut lagi ke Pak Thomas. Saya ke Pak Firman kalau begitu. Pak Firman, mungkin bisa ada ceritakah dari klien Anda, Pak Febri, terkait dengan pertemuan terakhirnya dengan Pak Sutrimo? Yang pertama sebenarnya saya agak perlu merespon Mas Sugeng Teguh sama beliau. Ini ada tulisan yang disampaikan oleh psikolog forensik namanya Reza Indragiri. Dia mengatakan kematian Sutrimo masuk ranah pidana tanpa otopsi. Reza Indragiri mengatakan apa dasarnya? Sebenarnya dari konteks pemikiran seorang psikolog forensik yang sebagian besar mungkin dalam pandangan kriminologi ya Pak, itu bisa memotret peristiwa yang saya sebut dua, causing of death dan penyebab kematian dan moment of death. Kita tidak pernah bermaksud untuk mendahului proses forensik itu. Tapi tadi yang disampaikan Mas Sugeng Teguh Santoso, menurut hemat saya, antara peristiwa, fakta, ya, dan bukti, seperti yang disampaikan Reza Indragiri, harus ada rantai. Ya, apa yang disebut dengan speaking evidence, bukti akan bicara. Nah sekarang pembuktiannya apa? Kan belum ada. Hasil sebentar Mas Teguh. Sugeng eksaminasi hasilnya masih berapa minggu kemudian. Jadi logika yang disampaikan seorang ahli psikologi forensik, seorang, menurut saya ada dasar ilmiahnya juga. Dan kalau ini ditarik dalam konteks hukum pidana, namanya prinsip liability based on fault. Tanggung jawab itu kalau ada kesalahan. Nah kesalahannya apa? Ini kan juga belum ada. Nah karena itu sebenarnya tanpa merasa hormat dalam forum ini, ya sebaiknya kita tunggu saja. Tapi ada peristiwa yang disampaikan oleh Reza Indragiri tadi, kenapa kok kemudian sudah ada status naik sebagai tindak pidana, tapi pembuktiannya belum ada. Polisi tidak gegabah menaikkan, mereka itu melakukan dalam sistem peradilan pidana dan khususnya proses pidana ada penyelidikan, ya, tidak langsung sidik, penyelidikan, kemudian naik sidik. Kita sudah tahu tahu lah bahwa ketika naik sidik artinya ditemukan adanya peristiwa pidana. Kalau polisi sudah menaikkan status adanya peristiwa pidana, artinya memang dia belum butuh yang namanya otopsi untuk sebagai salah satu alat bukti. Ini soal common sense aja Mas. Jadi gini loh ya. Jadi kalau orang meninggal. Sebentar ya. Nah, maksud saya, saya jelaskan jenazah itu kan tidak mungkin bicara. Tidak mungkin bicara. Maka itu perlu scientific otopsi ini untuk menemukan intervensi pihak ketiga. Bukan Mas, ini untuk memastikan ada nggak toksiologi. Karena yang lalu kan Mas menyampaikan ada busa, jadi gini ya, ada. Maka itu saya keluar bilang, busa itu ya kalau kita secara umum ya, secara umum ini saya bertanya kepada seorang dokter itu dua sebabnya. Kalau dia seorang yang ayan ya itu keluar busa itu, atau memang ada racun yang masuk kepada tubuhnya ya. Ya dua hal itu beda. Gitu ya, ayan atau itu ya. Jadi kita kembalilah kepada ketika naik sidik lah ya. Kan cara kerja polisi itu kan cara kerja yang tertutup ya. Dan dia tahu barang ada apa juga yang terbuka cari. Mas. Ya ada. Ya eksaminasi itu terbuka. Ya tapi dia tertutup ketika melakukan penyelidikan. Mungkin saja salah satu alat buktinya itu adalah baju baju Sutrimo yang terkena cairan. Ya. Jadi nggak apa-apa sebagai ekstraksi. Possibility, gitu loh, semua itu kan serba kemungkinan. Jadi tapi kita kan belum sebab bisa. matinya intervensi. Kalau dia mati wajar nggak akan naik sidik. Oke baik, coba saya. Jadi saya rasa itu belum. Baik, silakan. Ini sebagai contoh ya. Pernah kita kenal Mbak Surip, kematiannya juga berbusa. Kemudian dicurigailah bahwa Mbak Surip keracunan. Ternyata hasil dokter bahwa ini kena jantung akut. Gitu loh. Dia keluar busa juga gitu loh. Seperti itu. Dan ini kasus yang sudah terjadi ya di Mbak Suri pada saat itu aja. Oke, baik, saya ke Pak Suno. Pak Susno, Anda kan punya pengalaman. Jadi ketika misalnya Anda punya pengalaman sebagai penyidik, jadi kalau misalnya ini sudah masuk ke tingkat penyidikan, apakah ini artinya memang sudah dikantongi dua alat bukti, lalu kemudian sudah ada calon tersangka, lalu kemudian ekshumasi itu sendiri, apakah memang dilakukan di level penyidikan atau di penyelidikan? Baik. Yang pertama saya meninjau dari kacamata penyidikan ya.
pertanyaan yang paling mendasar, mengapa Polri meningkatkan menjadi penyidikan? Yang pertama tentu dasarnya minimal ada 2 alat bukti, minimal. Berarti Maka sudah dia ada ya alat menjadi bukti penyidikan, itu. tapi bukan tersangka belum ada. Yang kedua, apakah penyidikan ini bisa berlanjut? Ini sangat ditentukan oleh hasil daripada otopsi. Karena otopsi akan melahirkan 2 visum, 1 visum luar, yang kedua visum dalam. Visum dalam itu bedah mayat. Visum luar belum keluar tapi sudah ada statement daripada tim dokter yang mengatakan tidak ditemukan luka-luka baik dari benda tumpul maupun benda tajam. Berarti aman, tidak dari itu. Yang kedua, kita tunggu visum dalam. Ini 3 minggu, taruhlah. Disinilah akan menjawab bahwa apakah saudara Sutrimo ini meninggal wajar atau tidak wajar. Kalau seandainya meninggalnya wajar, maka apa yang didapat 2 alat bukti yang terdahulu berarti tidak kuat dia. Tidak akan lanjut kepada penyidikan lebih lanjut. Nah, apa tindak lanjut Polri? Ya dihentikan. Sekarang kalau seandainya hasilnya bahwa dia meninggal tidak wajar. Ketidakwajaran ini harus dicari penyebabnya. Oh, ditemukan ada zat yang masuk ke dalam tubuhnya yang mengakibatkan kematian, entah mengganggu paru-paru atau jantung atau lambung atau apa, itu ranahnya dokter forensik. Seandainya misalnya itu dari zat itu masuknya baru dicari masuk ke dalam tubuh yang bersangkutan karena apa? Karena dia nyuntik sendiri misalnya kan, atau dia telan sendiri, atau ada pihak ketiga yang masukkan, yang katakan Pak Sugeng tadi. Kalau pihak ketiga memasukkan, maka inilah tugas polisi untuk mencari siapa yang memasukkan itu. Nah, setelah ketemu siapa yang memasukkan, maka teka-teki yang beredar di publik yang menyatakan bahwa terkait dengan ini, itu akan terjawab dengan apa motifnya, apa modusnya dia melakukan itu. Ini tanpa kita mengatakan bahwa ini terkait dengan perkara FA dan semua itu belum tentu, masih jauh ini. Nah, sebagaimana Pak Raja saya katakan, ya bodoh sekali kalau FA yang melakukan. Nah, jadi artinya apa yang beredar di publik akan terjawab semua. Jadi asumsi-asumsi yang dikatakan Pak Sugeng, kemudian Pak Firman, itu kan benar semua. Kita tunggu hasil ini, dan bisa satu lagi kemungkinan daripada hasil otopsi nanti adalah dia meninggal bukan karena benda atau zat yang masuk, tetapi karena sebab sesuatu penyakit. Oke, baik. Tapi Bisa Pak, kalau hasilnya. soal ekshumasi sendiri, apakah memang dilakukan harus di tingkat penyidikan atau bisa di level bawahnya? Ya, Gitu. karena ekshumasi itu adalah merupakan salah satu upaya paksa. Nah, upaya paksa itu dilakukan pada tingkat penyidikan. Nah, termasuk juga yang perlu tadi dihebohkan masalah HP dan sebagainya. Kita tidak tahu apakah HP ini sudah di tangan Polri, sudah disita karena ini sudah tingkat penyidikan, apakah itu sudah dibuka dan hasilnya menambah alat bukti yang dikatakan Pak Sugeng tadi, termasuk CCTV. CCTV juga kan tidak pernah diberitakan, kita tidak tahu. Saya yakin alat bukti yang dihimpun oleh penyidik bukan saja hanya saksi yang katanya sudah 24 ya. Ini CCTV, mungkin HP, siapa tahu bajunya pun sudah disita, DNA-nya pun sudah dicek. Jadi Pak, artinya memang harus dinaikkan dulu, kalau soal ekshumasi tadi, memang harus dinaikkan dulu levelnya ke penyidikan sehingga baru bisa lakukan ekshumasi. Ya, bukan hanya ekshumasi saja yang harus dinaikkan ke penyidikan, semua upaya paksa. Karena semua upaya paksa termasuk penggeledahan, penyitaan itu harus ditingkatkan menjadi tingkat penyidikan karena ada berita acaranya. Berita acaranya itu harus pro justisia. Ini Pak Sugeng apa persis ini karena dia pengacara. Ya, pasti sudah ditingkatkan penyidikan. Apakah mengkhawatirkan seandainya tidak ketemu tersangkanya atau tidak ada tersangkanya? Ya, kalau tidak ada tersangkanya, karena dari hasil ekshumasi tadi berbeda dengan apa yang disampaikan sini, tinggal Polri menimbang alat bukti yang lain. Kuat yang mana? Nah, ini kan endingnya kan bisa dihentikan penyidikan. Penyidikan bisa dihentikan dan bisa juga dibuka lagi. Seandainya setelah dihentikan, berbeda, ketemu lagi alat bukti lain yang berupa forensik yang kuat sekali, kan tinggal meningkatkan jadi penyidikan.
Oke, baik, saya coba ke Mas Nova. Mas Nova, dengan dilakukannya ekshumasi kemudian pemeriksaan para saksi-saksi, bagaimana sejauh ini respon dari publik, respon dari netizen? Yang pertama responnya tentu saja menunggu apa yang akan diumumkan oleh Polri setelah ekshumasi ini. Karena sedari awal publik sudah menghubungkan kasus ini, meninggalnya Pak Soetrimo, dengan kasus Febri. Orang melihat ini dalam gambaran yang lebih besar, bukan sebuah isu yang terpisah sama sekali kayak gitu. Terlebih lagi kemudian diketahui bahwa Pak Soetrimo memang bukan Karungga, tetapi orang yang setidaknya diduga tahu seluk-beluk rumah-rumah Febri, seluk-beluk kamar-kamar rahasia. Setelah itu kemudian dia meninggal dalam pusaran kasus Pak Febri, tetapi kemudian juga kita melihat kalau tadi disampaikan jangan-jangan ini Pak Febri akan sangat bodoh sekali jika melakukan itu, publik juga bertanya-tanya, memang bisa jadi ini tidak terkait dengan Pak Febri, tapi dengan klien Pak Febri. Bagaimana jika itu dilakukan oleh klien Pak Febri? Misalkan begitu. Saya kira sehingga pertanyaan bagaimana respon, menunggu betul apa yang akan disampaikan oleh Polri. Tetapi yang perlu dikejar adalah jangan sampai ini berhenti hanya pada Pak Soetrimo. Karena kekhawatirannya adalah ini jangan sampai jadinya jeruk makan jeruk. Tidak mungkin nanti Polri kemudian ada kecurigaan seperti itu. Polri kemudian membuat kejaksaan namanya menjadi buruk dan sebagainya. Publik menangkap gelagat itu. Jangan sampai jadi ke sana. Jadi artinya publik juga mungkin ya menangkap adanya pertarungan antar elit. Apakah itu tersampaikan dari riset yang Anda dapatkan? Tentu saja pertarungan antara elit-elit itu tampak sekali dalam perbincangan publik. Tetapi juga ketika ada dua pucuk pimpinan penegak hukum yang kemudian sudah bersalaman, orang juga kemudian curiga, jangan-jangan emang Soetrimo ini meninggalnya Soetrimo ini adalah salah satu langkah saja untuk membuat keduanya tetap damai, untuk membuat kasus-kasus yang ditangani oleh Pak Febri mungkin ada hal lain gitu, ada hal yang mencurigakan itu juga tidak terbuka. Seperti itu. Jadi elitnya tidak berhenti hanya pada di dua APH ya, tetapi juga di kelompok lain. Seperti tadi klien-klien atau siapa ya Pak Febri kayak gitu. Baik, coba saya ke Bu Aan kalau begitu. Bu Aan, pertanyaan begini, Anda mewakili keluarga saat melaporkan, pasal apa yang Anda sampaikan atau mungkin disarankan di pasal pembunuhan? Jadi begini, jujur saja sejak awal itu kami itu tidak pernah jadi keluarga itu memang sangat berhati-hati untuk tidak menyentuh berlawanan dengan siapapun. Maka sebenarnya kalau dalam kronologis laporan kita tidak pernah menyebut siapa terlapor, lalu kedua juga tidak menyebut pasal. Akan tetapi karena di dalam sistem itu harus masukkan pasal, maka pilihannya kan hanya ada dua, apakah dugaan pembunuhan berencana atau pembunuhan. Kita mencari aman biar polisi yang akan melakukan penyidikan. Apakah ini nanti kemana arahnya? Tapi karena prinsipnya dari pihak keluarga hanya ingin kepastian apakah kematiannya wajar atau tidak. Jadi Anda sendiri tidak yakin bahwa ini merupakan kasus pembunuhan, Bu Aan? Pembunuhan. Anda yakin? Karena inilah dugaan begini, saya tidak dalam kapasitas karena kepentingan saya adalah membela klien kami yaitu para keluarga almarhum Soetrimo. Saya tidak akan masuk ke dalam ranah perdebatan yang asumsinya mungkin para ahli yang ada di depan. Namun prinsipnya saya akan meluruskan satu hal. Kira-kira kita semua ini orang berakal. Kira-kira apa pentingnya Soetrimo itu disuruh menjaga klinik yang sudah tidak jalan kira-kira? Selama ini Pak Soetrimo saya punya satu fakta yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Oke, baik. Bu Aan, saya konfirmasi sedikit kalau begitu. Pak Soetrimo bekerja dengan Pak Febri. Tapi kemudian selama ini sebenarnya penugasan Pak Soetrimo itu di mana? Apakah baru kali ini di klinik itu? Atau selama ini memang di klinik tersebut atau di rumah yang lain misalnya? Tidak. Jadi gini, kalau dari zaman dulu Pak Soetrimo itu betul dia bukan kita tidak tahu Karungga lah kalau keluarga. Setahunya keluarga Pak Soetrimo itu adalah orang memang yang suka disuruh-suruh Pak Febri. Kadangkala dia mengerjakan proyek batubara di Jambi. Tapi tapi kalau tidak maka dia itu ya di rumah. Seperti itu.
Terakhir sebelum kematian, saya bisa meyakinkan dengan alat bukti yang sudah disampaikan juga oleh saksi pada penyidik, tanggal 19 sampai tanggal 23, Pak Sutrimo itu tugasnya adalah menjaga rumah utama, yaitu rumah yang ada di Jalan Radio 1 nomor 15. Kenapa? Karena di dalam percakapan antara 19 sampai 23 itu clear. Dia memberikan foto dan bercerita ia lagi ngamanin rumah yang lagi viral. Rumahnya yaitu. Jadi tidak benar. Saya tidak tahu kecuali dibuktikan misalnya ada barangnya Sutrimo di apa? Sepertinya penyidik bisa melihat lah. Tapi faktanya yang kami miliki bahwa dari 19 sampai 23 Sutrimo itu adalah menjaga rumah utama. Rumah yang berhadap dia duduknya persis adalah di bangunan yang seberangnya rumah Pak FA, yaitu di Jalan Radio 1 nomor 15. Karena pada percakapan dengan adiknya itu dinyatakan dengan tegas dan dia menjaga itu setiap hari dari tanggal 19 yang WA-nya masih ada ya sampai dengan 23. Pada saat kematian bahkan pagi jam 4 sebelum kematian itu ya di situ. Jadi Anda sendiri menduga bahwa kematian Pak Sutrimo ini memang tidak wajar karena harus menjaga tempat yang sebenarnya kosong. Tidak wajar. Kita meyakini di belakang itu menjadi tidak wajar karena ada satu formulir kronologis kematian yang ternyata tidak pernah disampaikan kepada keluarga. Yang isinya diantaranya menyatakan bahwa Sutrimo ditemukan diantaranya dengan mulut dan hidung berbusa. Keluarga jika benar ada formulir itu nyampe ke keluarga saat itu pasti dilaporkan kantor polisi. Itu keluarga kaget semua. Saya ke Mbak Asfi kalau begitu. Disampaikan barusan ada formulir yang tidak disampaikan ke pihak keluarga dan itu memberikan dugaan bahwa memang kematian Pak Sutrimo tidak wajar. Ya, saya pikir ini kan pertama yang harus kita sadari, kita kehilangan saksi penting dalam peristiwa tadi mega korupsi yang melibatkan mantan Jampidum. Jadi Pak Sutrimo menurut Anda merupakan sosok yang penting dalam kasus Jampitsus. Iya. Gini, meskipun dia ART, pekerja rumah tangga, bukan berarti dia tidak bisa melihat. Apakah memaknainya bisa, itu lain soal. Kan sebetulnya saksi yang tidak memaknai itu lebih penting daripada saksi yang so tahu kan. Dia tinggal di BAP aja. Saya lihat si ini datang, si itu ngapain, itu kan nggak perlu. Itu pemaknaan oleh penyidik. Jadi saksi yang sangat murni seperti ini akan lebih penting. Apalagi kalau dilihat dia orang kepercayaan yang bisa ditugaskan ke tambang. Ini pasti sebetulnya dia bukan pekerja rumah tangga yang harus kita pertanyakan juga. Definisi pekerja rumah tangganya ini andalan gitu ya. Nah yang saya lihat juga tadi kan ada gini. Ada teori kan hanya dua saja nih probabilitasnya. Satu dia mati wajar, tadi kita bicarakan meninggal wajar, yang kedua tidak wajar. Kalau tidak wajar tadi Bapak sudah mengatakan mungkin saja ini ada orang yang ingin menjelek-jelekan Febri. Tapi kan ada yang kemungkinan yang lain lagi. Satu oleh Febri atau yang ketiga adalah tadi oleh orang yang menaruh barang uang itu di rumah Febri. Yang sebetulnya bagian dari turut serta dan dia mulai merasa terancam. Ini orang ini ada terus di situ. Jadi kan ada probabilitas itu ya. Jadi kalau saya mau setuju dengan bapak-bapak tadi, jangan cepat-cepat menyimpulkan apapun, termasuk cepat-cepat menyimpulkan ini matinya karena racun dan kalau nggak ada racun berarti nggak salah. Itu namanya logical fallacy yang sengaja dibuat. Kalau dari bapak tadi kan bisa aja dia matinya sebetulnya karena mengalami tekanan. Gitu ya, dan orang yang menjalankan tekanan udah tahu nih orangnya kira-kira begini kan gampang. Jadi dengan tadi saya menyaksikan argumen-argumen yang ditaruh ini sebetulnya juga bisa menjadi penggiringan opini untuk kemudian mengatakan tuh kan nggak ada racun berarti nggak ada pembunuhan. Padahal pembunuhan bisa macam-macam. Oke baik, saya ke Pak Susno. Pak Susno, disampaikan oleh Mbak Asfi barusan bahwa diduga Sutrimo ini sebenarnya tahu banyak. Mungkin tidak dimaknai begitu ya, tapi dia kan bisa tahu beberapa laporan-laporan keseharian begitu dan bisa jadi saksi kunci katanya. Ya bisa jadi, tetapi persoalannya saksi kunci apa tidak, kan kasus ini sudah 2 tahun sebelumnya diselidiki oleh Kortas Tipikor. Ya. Apakah saudara Sutrimo ini saksi kunci? Banyak tahu, penting. Yang paling tahu adalah penyidik Kortas Tipikor dan penyidik Jampitsus. Karena perkara sudah dilimpahkan ke Jampitsus. Nah,
Dalam perkara yang dilimpahkan itu, berkas dikasihkan, termasuk juga daftar saksi. Apakah saudara Sutrimo ini sudah diperiksa? Apa termasuk sebagai daftar saksi atau calon saksi? Nah, kalau dia misalnya calon saksi dan ini kunci sangat penting, mestinya penyidik baik tim Kortas Tipikor maupun penyidik dari kejaksaan yang sekarang menangani perkara ini harus menempatkan Sutrimo ini di dalam perlindungan LPSK. Nah, sama tadi lagi sekaligus kesempatan ini saya gunakan, apakah polisi terlambat di dalam meminta gali jenazah atau ekshumasi? Sebenarnya bukan keterlambatan dari pihak Polri, menurut hukum acara kita yang baru bahwa ekshumasi itu harus persetujuan keluarga. Awalnya keluarga tidak menyetujui, bahkan keluarga menyatakan menerima. Tapi alhamdulillah terakhir keluarga lapor dan menyetujui ekshumasi ini. Walaupun sebenarnya kalau keluarga tetap ngotot tidak menyetujui, ada satu langkah yang bisa ditempuh oleh penyidik Polri, yaitu meminta penetapan pengadilan. Tapi belum sampai Polri minta penetapan pengadilan, keluarga sudah menyetujui. Persoalannya apakah masih bisa diketemukan apa tidak zat yang dicari dan sebagainya. Ini rananya daripada kedokteran kehakiman. Tapi apakah memang tanpa Sutrimo pun sebenarnya kasus dari Pak Febri ini bisa diselesaikan, bisa terungkap? Nanti dijawab, saya kembali saudara tetap di Bola Liar. Para jasa, jadi menurut Anda sendiri sebenarnya bukankah tanpa Pak Sutrimo pun sebenarnya kasus yang menjerat Ex Jampitsus sudah terungkap dan mungkin akan terungkap lebih dalam? Justru saya nggak melihat seperti itu. Ya. Kalau kita lihat proses sejak awal ya kan, ada semacam unlawful proses. Ketika polisi menyerahkan begitu saja kasusnya kepada kejaksaan. Ya. Nah ini sama juga nih penjahat dipulangin ke kampungnya gitu loh. Selamat lah ya, gitu. Persoalan di sini gitu ya. Jadi kalau bilang bahwa ini dalam rangka pengungkapan kasus korupsi, bullshit. Ya, harusnya polisi bekerja saat itu, karena ini prestasi buat polisi. Tapi kenapa diserahkan ke kejaksaan persoalannya? Jadi ini justru melokalisir atau bahkan menyetop kasusnya? Ini kalau kita bilang peristiwa awal, ini perang antar geng, itu aja. Ini dalam mafia hukum, saya bilang. Yang untung adalah penjahat-penjahat keras putih. Itu aja, nggak susah kok. Kemudian dibentuk tim 9. Apa tim 9 bersih? Belum tentu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bicara ini dalam rangka pengungkapan seterang-terangnya kasus Febri, bohong. Saya bisa berani katakan itu. Karena toh kan kita bisa lihat, polisi sejak awal tuduhannya kasus manipulasi data batubara, Jiwasraya, Asabri, dan Krakatau Steel dan PLN. Kenapa ini nggak dikejar gitu loh? Harusnya ini kan. Jadi bagaimana kita menempatkan kasus kematian Pak Sutrimo dalam pertarungan antara elit yang Anda sampaikan barusan, terkait atau tidak? Ya ini kalau kasus Sutrimo kita tunggu aja hasil otopsi polisi selesai. Ya, apa hasilnya itulah selesai. Kalau memang ada kaitan dengan Febri, ya udah tambahlah ya kan penjaranya Febri. Tapi kalau enggak, justru ini akan membangun empati publik kepada Febri. Kalau ini terbukti tidak ada kaitan dengan Febri. Ya, akan menguntungkan Febri gitu loh. Bisa macam-macam responnya, dua arah. Oh jelas ya kan. Akhirnya merepet kepada yang lain. Ternyata Febri bukan bunuh. Mungkin juga Febri tidak melakukan korupsi. Nah gitu. Opini yang berkembang nanti seperti itu. Oke, Pak Sugeng, Anda sendiri melihat apakah kasus dari kematian Pak Sutrimo merupakan upaya melokalisir lalu kemudian ini merupakan gambaran pertarungan elit di atas? Nggak bisa disimpulkan begitu ya. Kasus Febri sendiri kan kami yang melaporkan ya. 12 Juni 2025 kami yang melaporkan ke Kortas, kemudian naik sidik pada 4 Juli 2026, 1 tahun lebih lah. Kemudian yang kasus di Polda juga IPW yang mengungkap terkait dengan seorang Ferry Boboho itu. Jadi tadi pertanyaannya apakah kasusnya Sutrimo ini mengungkap pertarungan
dua institusi nggak perlu ada Sutrimo mati, kita sudah tahu itu bertarung sudah lama, ya antar geng. sejak kira-kira 3 tahun yang lalu ya, dalam banyak isu. Satu isu soal perebutan kewenangan penegakan hukum tambang ya antara polisi dengan kejaksaan, di mana kejaksaan menggandeng TNI, itu sudah nggak beres tuh. Kemudian dalam pertarungan KUHAP, rancangan KUHAP tuh mereka juga bertarung ya. Kemudian lebih lanjut lagi dalam pengungkapan kasus Jampitsus ya, ketika penguntitan seperti itu ya. Emang ini ada pertarungan, tetapi tidak ada hubungannya dengan Sutrimo. Sutrimo kan hanya mau menjadi rame karena dia adalah pegawainya Pak Febri Adriansyah. Kalau Sutrimo itu tukang baja ya, dia tidak akan rame ya. Dan cara matinya juga kemudian aneh. Sebetulnya ada satu kasus yang bisa dibangun ya, untuk bisa sampai pada Sutrimo. Itu kan surat keterangan itu ketika tidak mau diotopsi, itu ada seorang yang mengaku sebagai keluarganya menyatakan tidak perlu diotopsi. Padahal ini bukan keluarganya. Ya. Apakah ini sebagai upaya obstruction of justice ya, atau kejahatan tentang identitas diri? Polisi bisa dalami kalau itu mengarah kepada tindakan itu sebelum nanti 3 minggu lagi ya baru ketahuan ini. Apakah ada korelasinya orang yang tidak mau minta otopsi itu sama dengan hasil ekshumasi racun tersebut ya. Ini kan pasal-pasal yang sedang dikumpulkan. Bagaimana posisi Sutrimo dalam konteks pengetahuannya terkait dengan kasus Pak Febri? Kalau terkait dengan perbuatan material ya, perbuatan material yang dilaporkan katakanlah oleh kami ya, yang karena kami yang melaporkan itu kan dugaan korupsi terkait dengan dugaan manipulasi kualitas batu bara yang dijual oleh satu perusahaan kepada PLN. Nah, tadi itu ada cerita tambang tuh, ya, ada cerita tambang tuh dari kuasa hukum bahwa Sutrimo agak aneh seorang penjaga rumah dikasih tugas juga mengurus tambang. Apakah dia tahu tentang bisnisnya Pak Febri? Kan Pak Febri jaksa. Ketika dia di rumah itu, kenapa dia diurus suruh tambang? Apakah itu usaha sampingannya Pak Febri? Atau dalam jaringannya? Gitu loh. Kayaknya kawan saya udah berkejutkan gitu ya. Ya udah mau jawab. Sudah jaringannya ya. Ya itu harus didalami semua. Yang pasti dalam konteks hukum acara, seseorang itu berpotensi untuk dimintai keterangan sebagai saksi apabila dia mengetahui, melihat, mengalami sendiri satu peristiwa yang dia ketahui terkait dengan satu peristiwa pidana. Coba Pak Febri ini peristiwa pidana korupsi. Mungkin dia mengetahui itu sehingga dia perlu untuk diminta keterangan. Oke, sebelum saya ke Pak Firman, coba saya ke Bu Aan dulu. Bu Aan, apakah Anda sebagai pengacara itu mengendus memang ada indikasi perintangan penyidikan seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi? Kalau indikasi perintangan penyidikan tentu betul. Tadi pada saat saudara Febrio Adiono itu memang di dalam formulir itu mengaku sebagai kerabat dan betul kabarnya rumah sakit. Jadi rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring itu kan kelas C. Rumah sakit kabarnya sudah menyampaikan bahwa ini suruh diotopsi. Akan tetapi saudara Febrio menyampaikan mengaku sebagai kerabat mengatakan tidak, ini langsung saja dimandikan dan juga langsung di kain kafani. Seperti itu. Artinya dari awal memang Febrio ini memang tidak menginginkan ada otopsi. Padahal sebenarnya kalau diotopsi saat itu kan bisa ketahuan, bisa jadi mungkin bisa jadi karena sebenarnya pada saat itu paru-parunya kayak atau seperti apa begitu kan, segala macam, artinya bukan diracun gitu kan. Kita juga tidak tahu apakah Febri tahu terkait dengan ini atau tidak, tapi mungkin bisa jadi karena takut dan lain-lain, tapi tetap sebagai
kalau yang bersangkutan itu kan PNS kejaksaan, mestinya tahu bahwa ini adalah ada dugaan tindak pidana. Mestinya juga tahu bahwa ketika ditawarkan untuk otopsi mestinya harus diotopsi gitu kan. Seperti itu. Lalu ketika ternyata formulir itu tidak pernah sampai ke keluarga, ya bagi keluarga itu jadi pertanyaan begitu kan. Seperti itu aja. Lalu pertanyaannya adalah apakah kasus Sutrimo merupakan upaya pengalihan isu? Nanti dijawab. Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Jadi menurut Anda, apakah kasus Sutrimo ini merupakan upaya pengalihan isu yang menjerat ex-Jampitsus? Bisa jadi ya. Bisa jadi kan. Alasannya? Alasannya apa? Selama ini kan melihat pemberitaan di diagram tadi kan banyak beritanya ke Pak Febri ya. Persoalannya adalah apakah yang nyuruh ngalihkan isu ini Pak Febri atau bukan. Nah itu tidak secepat itu kita ngambil kesimpulan. Karena di dalam perkara Pak Febri ini ada banyak pihak yang merasa terikut gitu, terseret atau terlibat, atau memang justru dia otaknya gitu kan, bukan Pak Febri otaknya. Tadi udah disampaikan analisa intelijen gitu kan. Karena apa? Dia sampaikan mengapa perkara ini belum selesai di Polri kok bisa bergeser. Dan menggesernya itu harinya hari Sabtu. Itu bukan hari official, itu hari Sabtu. Buat berita acara aja belum selesai, mendeteksi barang sitaan itu asli apa palsu juga belum selesai, emasnya apa itu bukan emas asli apa itu, kok terburu-buru. Nah ini dewa apa yang bisa menggerakkan ini? Nah itu kan berarti menandakan bahwa perkara ini bukan besar dari segi jumlahnya, tapi besar dari segi apanya. Nah itu artinya ada orang pihak ketiga yang ingin mengalihkan isu ini, bukan Pak Febri-nya. Saya sependapat dengan Pak Rajasa, apalagi beliau intelijen ya. Dan intelijen, jadi nggak tahu lah intelijen ordal atau intelijen gimana ini. Ordal. Jadi jelas bisa jadi gitu. Nah sekarang dalam mengalihkan isu ini seperti ini. Nah ini bisa merugikan juga untuk Pak Febri ya. Kalau itu Pak Febri nggak terlibat, dia merugikan dia. Nah ini bisa untuk itu. Tetapi apapun yang kita duga-duga oleh netizen termasuk oleh saya ya, kita tunggu sabar hasil otopsi. Oke, baik. Coba saya ke Pak Firman. Pak Firman, dengan rumor adanya pengalihan isu ini, apakah memang ada dugaan ada pihak yang menginginkan klien Anda untuk diam? Ya, saya merespon langsung ya, supaya tidak ada bias fakta atau informasi. Pertama, sebenarnya di dalam daftar saksi, baik di Kortas maupun di Kejaksaan Agung, itu beliau bukan saksi, apalagi saksi kunci. Nah, calon saksi juga bukan? Ya, jadi juga soal pekerjaan. Ini tampaknya saya hormat kepada pengacara Goaan, tidak pernah ada penugasan soal tambang itu. Kemudian yang kedua juga beliau tuh menjaga sebenarnya di pos ronda itu yang sebenarnya menjaga itu banyak. Ya, jadi bahkan atas kemauan sendiri sebenarnya. Ini informasi sebenarnya dari keluarga dan memang tidak pernah beliau Pak Febri itu menyuruh untuk kembali ke Jakarta. Jadi sebenarnya dalam konteks informasi saya setuju dengan Pak Susno tadi bahwa ya jangan sampai fabricate informasi menjadi fabricate case. Tidak semua pabrik informasi kemudian jadi pabrik kasus. Artinya menjadi kasus apa dan sebagainya. Marilah kita konsentrasi saja kepada pembuktian secara scientific evidence. Itu yang saya katakan. Kita berprasangka boleh, tapi prasangka itu tidak boleh melebihi atau mendahului pembuktiannya. Itu kan prinsip praduga bersalah yang hanya boleh dimiliki oleh penegak hukum, tapi juga kemudian menjadi praduga tidak bersalah jika pembuktiannya tidak menunjukkan hal semacam. Iya, klien Anda ini merupakan gravity dari kasus ini. Jadi menurut Anda sendiri, apakah kasus Sutrimo ini merupakan sebuah pertanda bahwa ada yang ingin klien Anda diam? Pertanyaan saya yang tadi. Saya rasa kami belum melihat ada kausa verban atau relasi yang kuat terkait dengan persoalan kasus beliau. Ini kalau dalam istilah sebagai obiter dicta atau bagian yang menjadi lingkaran kasus, ternyata juga tidak. Sampai hari ini pun
proses pemeriksaan masih berjalan. Jadi mohon maaf, kalau ini dikatakan ada terjadi obstruction of justice, itu biasanya pending judicial proses izin bak. Jadi penyidikannya tetap berjalan. Kemudian pending prosecution, penuntutannya kemungkinan ya kita tidak tahu seperti apa. Tapi yang jelas pending proses tidak terjadi di dalam hal ini. Hanya sebagai warga negara hak untuk mendapatkan perlakuan yang fairness ya hanya melalui instrumen pra peradilan itu. Dan di dalam pasal 91-nya memang ditegaskan dalam melakukan penyidikan tidak boleh menimbulkan prasangka kepada seseorang tersangka. Pak Thomas, tadi disampaikan oleh Pak Firman bahwa Pak itu bukanlah saksi, apalagi saksi kunci. Jadi menurut Anda apakah memang benar kasus Sutrimo bukan kasus upaya pengalihan isu? Bisa begitu, ya. Dengan landasan? Dengan landasan, karena kan ini juga Kompas TV ya, mengangkat itu konspirasi tingkat tinggi, dan ini meminta ya bahwa dari forum ini ada ya, dan saya pikir juga ada ya, karena menurut keterangan yang beredar ya itu kan tidak yang pertama ada pengubahan kronologi yang di kedokteran ya, dan yang lain juga kenapa sampai rumah sakit ya begitu cepat mengkafani ya, biasanya itu diajukan dulu oleh rumah sakit, Anda siapa, itu keluarga baru boleh. Nah kalau itu mencurigakan, rumah sakit itu harus melaporkan kepada polisi. Ada cacat prosedur menurut Anda? Ada ya, rumah sakit itu harus melaporkan kalau rumah sakit menduga, dan rumah sakit sudah mengatakan ada busa ya. Dan busa ini bukan racun, tapi di dalam tubuh kemungkinan ada berbagai macam racun ya. Ini kedokteran forensik yang membuka ya racun jenis apa gitu ya. Nah ini bisa kemungkinan tadi dikatakan apakah ini benar dibunuh atau karena penyakit ya. Dulu ada kasus di depan Salemba, waktu itu masalah otopsi masih diambil oleh universitas ya, lembaga kriminologi UI, belum di polisi. Tahun 80-an dulu masih ada kendaraan umum yang namanya oplet ya. Itu tiba-tiba di depan oplet ada orang jatuh. Nah, dugaan publik dan ini bahwa ditubruk oleh oplet itu. Lalu diotopsi bahwa ini dia meninggal karena penyakit malaria yang akut. Dia menyeberang, ya, tiba-tiba jatuh. Ya, nah ini kenapa ada dugaan, kenapa nggak buru-buru polisi itu diberitahukan oleh yang menemui siapa Sutrimo di klinik, ya, dan dia ada busa, ya, terlambat dan dia mengaku sakit sekali. Nah, apakah itu juga terjadi karena penyakitnya itu? Oke, baik. Saya Mas Nova, apakah juga terkait dugaan pengalihan isu kasus Febri ini, seperti apa tanggapan netizen? Kalau publik netizen sepertinya tidak melihat ini semata sebagai pengalihan isu, tapi melihat ini bagian dari konspirasi. Lagi dugaan ini tidak bisa dilepaskan dari kasus Pak Febri seperti itu. Dan harus dilihat dalam konteks itu. Kalau hanya pengalihan bahwa ini, dan bukan hanya pengalihan tapi juga pesan agar jangan macam-macam dengan kasus Sutrimo bisa diperlakukan seperti itu. Itu faktanya atau data kami menunjukkan tidak terlalu banyak percakapan yang tentang itu. Tetapi concern publik balik lagi, Febri ini high level kasus. Jadi banyak sekali mungkin yang terlibat di sana, level-level petinggi yang mungkin terlibat di sana, orang-orang besar yang terlibat di sana. Dan Sutrimo hanya salah satu pion saja atau salah satu pesan saja seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak, meskipun ada tidak terlalu kuat. Baik, kita lanjutkan lagi nanti dialog kita, saudara tetap bersama kami di Bola Liar. Ya, Pak Rajasa, jadi menurut Anda Sutrimo dibunuh itu konspirasi atau hanya spekulasi? Saya pikir spekulasi lah. Kalau konspirasi tingkat tinggi sudah bilang kan ada indikasi-indikasi yang sinkron gitu ya. Ada beberapa. Tapi kalau ini indikasi namanya. Dan persoalan Sutrimo ini
saya pikir bukan bentuk pengalihan isu. Tapi Justru kalau pengalihan isu, Kompas termasuk yang mengalihkan isu ini kan dibesar-besarkan gitu. no, we are not. No, we are not. Pak Thomas, Ya. menurut Anda kasus kematian Sutrimo merupakan hanyalah spekulasi atau merupakan konspirasi tingkat tinggi? Tadi Pak Intelijen udah menjelaskan itu ya. Sepakat. Iya, saya setuju. Tapi kan yang saya heran juga kenapa awal-awal Badan Intelijen di Kejaksaan ya, Jampita itu, dia mengatakan bahwa siapa nama Febriano? Sutrimo. Bukan. Febriano itu bukan orang kejaksaan. Tapi kemudian dianulir lagi oleh Jampit apa gitu, dia memang pegawai kejaksaan. Ini juga sudah secara intelijen ada dugaan ya. Menurut saya bukan orang intelijen ya. Tapi begini, dan intelijen itu memang dulu juga kasus Munir ya, itu ada keterlibatan BIN ya. Tapi yang tertangkap hanya pelaku-pelaku di lapangan saja. Ya. Jadi ciri khas Intel yang berhasil, ketika dia bicara orang percaya, dia bingung, Pak. Karena dia sendiri nggak percaya sama omongannya. Oke, baik, saya ke Pak Firman. Pak Firman, jadi sebenarnya Jangan percaya sama intelijen gitu, Pak ya. Pak Sutrimo itu ada kaitannya dalam kasus, pusaran kasus ex-Jampitsus atau hanya sekedar spekulasi saja? Ya, kalau membaca kematian janggal Pak Sutrimo dan konspirasi tingkat tinggi, saya rasa memang tidak ada kaitannya secara langsung ya, maupun tidak langsung dengan urusan kasus Pak Febri Diansah. Jadi menurut hemat saya, hard evidence ya, bukti yang nyata itu saja yang kita, daripada kita berspekulasi dan berprasangka-sangka. Oke. Karena prasangka itu bisa hangus kalau tidak didasarkan oleh suatu bukti. Oke. Baik, Pak Susno. Jadi sebenarnya ekshumasi hanya sekedar formalitas penyidikan atau memang polisi sudah mengantongi alat bukti dan juga calon tersangka? Alat bukti jelas sudah dikantongi karena sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, untuk memperkuat alat bukti itu adalah hasil ekshumasi dan menambah alat bukti yang lain yang diinformasikan oleh masyarakat. Bu Aan menginformasikan bahwa jenazah Sutrimo diantar oleh Febrio ya. Kemudian bersama dia ada lagi 2 orang yang mengantar. Nah, siapa 2 orang ini? Apakah dari instansi mana? Kemudian pada saat dia ditelepon untuk kembali ke Jakarta, itu harus dicari teleponnya itu. Dan siapa yang menelpon? Siapa yang mentransfer duit untuk ongkosnya 5 juta? Dan siapa yang sudah menunggu? Tiket sudah dibelikan loh. Ada orang yang belikan tiketnya. Siapa yang sudah menunggu di stasiun Cilacap mana itu untuk dia naik kereta api itu Purwokerto ya, dan di situ sudah nunggu 2 orang yang jemput dia ke Jakarta. Nah itu harus disidik semua supaya teka-teki yang kita buat ini tidak ada dusta di antara kita. Oke, baik, saya ke Bu Aan. Bu Aan, apa yang diharapkan pihak keluarga dari ekshumasi dan juga naiknya ke penyidikan? Pihak keluarga itu hanya ingin kebenaran. Apakah kematian Sutrimo itu kematian yang wajar atau tidak? Kalau tidak, tentu saja pihak keluarga minta keadilan ditegakkan. Itu saja, Pak. Baik, saya ke Pak Teguh kalau gitu. Pak Teguh, dengan kasus ex-Jampitsus gitu yang masih berjalan dan mungkin mengembang ke banyak perkara. Menurut Anda sendiri, apa sebaiknya dilakukan tim 9 Kejagung dan tim yang lain? Mereka harus menghilangkan skeptisme publik ya. Skeptisme publik itu bisa hilang apabila mereka bisa menunjukkan akuntabilitasnya dalam bekerja, ya, dan juga profesional tentunya. Tapi skeptisme itu tetap melekat karena tadi dikatakan ini katakanlah seorang penjahat dikembalikan ke rumahnya ya, ya. Sementara bos kepala keluarga itu masih ada di sana. Mestinya diganti dulu tuh kepala keluarganya ya, jaksa agungnya mestinya dicopot dulu ya, baru itu akuntabilitasnya bisa ditunjukkan ya, bisa dipertahankan. Oke, baik, saya ke Mbak Asfi dari kasus Sutrimo maupun ex-Jampitsus, apa yang perlu dilakukan oleh penegak hukum? Ya, pertama sudah terlalu banyak tumbal-tumbal dalam soal politik. Dan juga ini kan kasus korupsi bernuansanya sangat politis ya, apa banyak ada dimensi politik. Jadi kalau kita lihat tadi dari keterangan kuasa hukum korban,
dan juga kalau memang dia hanya pekerja rumah tangga dan hanya tugasnya menjaga, emang kurang orang di Jakarta harus mendatangkan satu orang. Jadi menurut saya di sini ada dua peristiwa yang perlu disidik. Satu, kenapa dia didatangkan, untuk apa, dan kemudian apa yang menyebabkan dia sampai meninggal. Dan yang paling penting saya setuju bahwa kasus Sutrimo ini, apapun nanti hasil kepastian dari otopsinya, kita harus fokus juga mengaitkan ini dengan kasus mega korupsinya yang melibatkan penegak hukum yang sangat banyak terjadi di Indonesia dan jarang sekali terbongkar. Oke, singkat saja Mas Nova, apa yang Anda rangkum suara netizen terkait dengan kasus Sutrimo dan juga kasus Febri? Singkat saja, Pak. Yang pasti harapannya tentu saja kejelasan ya. Ada transparansi, ada pernyataan-pernyataan yang jelas itu disampaikan. Tetapi gini, kasus ini meskipun percakapannya tidak terlalu banyak, tetapi interest publik sangat tinggi. Artinya penegak hukum harus betul-betul transparan dan profesional dalam menyidik ini. Agar publik berbagai macam keraguan, berbagai macam tanya di publik itu bisa terjawab dan tercerahkan. Seperti itu. Semua kita berharap jangan cuma jadi bola liar, tapi ada pencerahan nantinya. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman mahasiswa. Dengan demikian saya mahasiswa Targan pamit. Sampai jumpa minggu depan di Bola Liar.